Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga setiap malam mahal harganya, yang menjawab salam surga tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para guru pembimbing yang saya hormati, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya, Malvino adalah Messi, ingin menyampaikan pesan menjunjung tinggi akhlak mulia di negara Pancasila. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul bersama tanpa kurang suatu apa. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, karena pemuda saat ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim mempunyai akhlak yang baik. Dari aku 10 pemuda, maka akan mengguncang dunia. Itu pesan proklamator kita. Tidak mudah menjadi generasi penerus bangsa saat ini, karena yang ada di otaknya hanya Instagram, Facebook, TikTok, dan Mobile Legends sebagai sarapannya. Dulu, petak umpet akan jadi permainan yang menyenangkan, tapi sekarang Mobile Legends jadi andalan. Dulu, di musola atau di langgar, banyak anak-anak belajar Al-Quran, tapi sekarang TikTokan jadi panutan. Betul apa betul? Ngakunya wanita soleha, pakai jas terbolong-bolong dan bau remason, TikTokan tidak serupa sama anaknya. Lagunya rukat, kecil-kecil diajarannya rukat, bukan sholawatan. Nanti yang gedenya berubat beneran. Lalu bagaimana caranya menghadapi era globalisasi yang semakin membumi? Ada yang tahu caranya? Caranya yaitu jadilah generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia, supaya tidak jadi penonton yang setia, tetapi jadi pemain yang luar biasa. Nabi bersabda, "Insyaallah asalakum ahlakum." Sesungguhnya orang pilihan di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya apa? Idealnya orang yang cerdas, pintar, tapi juga baik akhlaknya, karena ada lebih tinggi dari ilmu. Era generasi milenial seperti sekarang ini, banyak orang cerdas, orang pintar, tapi mohon maaf, akhlaknya belum baik. Karena apa? Yang dipelajari hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dibarengi dengan belajar ilmu agama yang baik. Anak zaman sekarang bahasa Inggrisnya aja jago-jago. Misalnya bahasa Inggrisnya kucing, bahasa Inggrisnya hitam, bahasa Inggrisnya mati, ya. Kucing hitam mati bahasa Inggrisnya,
omnivora. Sekarang ada lagi satu, teman makan teman. Ada yang tahu apa itu teman makan teman? Teman makan teman yaitu kurang ajar orang. Itu semua alat-alat yang baik. Kita sebagai generasi penerus bangsa yang berideologi Pancasila, selain berakhlak mulia, juga harus bisa bertoleransi, harus bisa menerima perbedaan, harus bisa menjaga kebinekaan dalam bingkai Pancasila dan NKRI. Dalam konteks negara Pancasila, Al-Quran mengatakan, "Lakum dinukum waliyadin." Untuk agamamu, untuk agama. Arti Pancasila sudah final, NKRI harga mati. Kalau hanya beda sukunya dan beda agama, kok kalian jadi terpecah dan nggak bisa akur? Berarti kalian kalah sama guru. Guru itu ada dua, guru gereja dan guru PKJ. Tapi mereka bisa akur. Kalau kalian nggak bisa akur, berarti sekali lagi kalian kalah sama guru. Secara membuktikan Indonesia merdeka karena perbedaan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda-pemudi dari seluruh pelosok negeri berkumpul di Jakarta. Dari Yogyakarta, Yong Sumatera, Yong Ambon, dan lain-lain. Mereka berkumpul menjadi satu kesatuan untuk mengucap sumpah yang bernama Sumpah Pemuda. Sejak saat itu menjadi awal munculnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang bertekad untuk merdeka. Dan ucapnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan terbebas dari penjajahan. Tumpahan darah, korban harta benda, bahkan korban nyawa sekalipun menjadi catatan sejarah bagi bangsa Indonesia pada saat merebut kemerdekaan. Lalu, apa tugas kita sebagai pelajar dalam mengisi kemerdekaan? Tugas kita sebagai pelajar dalam mengisi kemerdekaan yaitu dengan cara belajar sungguh-sungguh supaya menjadi generasi Islam yang cerdas,